bertemu lagi pada minggu hari ini. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita dapat melanjutkan kegiatan belajar kita yang pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai tata cara penanganan jenazah, subtema memandikan dan mengafani. Kemudian pada minggu berikutnya kita sudah juga mempelajari tentang tata cara perawatan jenazah, subtema menyolatkan dan menguburkan jenazah. Baik anakku sekalian, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Persiapan berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, silakan untuk memimpin dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Silakan berdiri. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 4 per 4 mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya untuk masa kehadiran kalian, kami akan mengabsen satu persatu. Siti Nafiah ada? Rosia Zetir? Ada. Rina Wulandari? Tidak ada. Nadia Andika? Ada. Siti Ratna Dewi? Yulia Serli Andini? Ada. Siti Kofi Matur Rofiah? Ada. M. Nurkim Abdullah? Tidak ada ya? Ada. M. Suprapto Pristio? Tidak ada. Jadi 2 siswa yang tidak masuk ya? Ya. Dari 35 siswa hadir 33 siswa. Oke, terima kasih anakku. Selanjutnya dari gambar di depan itu gambar orang apa kira-kira? Takziah. Takziah dan berziarah kubur. Apakah kalian sudah pernah takziah atau berziarah kubur? Sudah. Oke, materi kita pada siang hari ini adalah tentang tata cara berziarah dan bertakziah. Adapun dari kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah yang pertama, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Yang ketiga, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Yang keempat, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Indikator yang berikutnya, menyajikan paparan tentang hukuman dan tata cara ziarah kubur. Yang terakhir, menyajikan paparan tentang hikmah ziarah. Tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, melalui model pembelajaran problem based learning serta pendekatan TPACK,
dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar atau literasi dan mengolah informasi, diharapkan peserta didik mampu menerapkan penyerahan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Terakhir, siswa mampu menyajikan paparan tentang hikmah ziarah kubur sesuai dengan syariat Islam. Baik, anak-anakku sekalian, itu tadi tujuan serta indikator pada pertemuan kita pada siang hari ini. Selanjutnya silakan link yang saya bagikan di grup silakan dikerjakan untuk pretestnya. Silakan. Oke, cukup ya untuk mengerjakan pretestnya. Selanjutnya silakan amati dan analisa video yang akan saya tampilkan di depan ini untuk materi tata cara berziarah dan bertakziah kubur. Bismillahirrahmanirrahim. La an yajlisa ahadukum ala jamratin wa tahriqa thiyabahu hatta tufdi ila jildi khairun lahu min an yajlis ala qabrin. Sungguh, andai seseorang terpaksa duduk di atas bara api, nggak ada tempat duduk, ada tempat duduk tapi duduk di atas bara api, dan sampai membakar bajunya, obong ini tembus kulit, hatta tufdi ila jildi, sampai tembus ke kulitnya, terpaksa duduk di atas api tembus kulit, itu lebih baik daripada dia harus duduk saking gedenya duduk di atas makam, dosanya gede. Sampai-sampai Nabi mengibaratkan begitu, lebih baik duduk di atas bara api daripada duduk di atas makam. Ya, itu bagaimana dalam video itu dijelaskan tata cara atau adab kita dalam berziarah kubur. Nah, selanjutnya sebagai bahan diskusi kalian, silakan perhatikan gambar berikut. Di dalam gambar tersebut ada orang berziarah kubur mendoakan mayat, tetapi posisinya dia duduk di atas makam orang lain atau makam jenazahnya orang lain. Nah, yang didiskusikan adalah apakah ziarah kubur tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam. Silakan anak-anakku, silakan bentuk kelompok sesuai dengan yang sudah kita bentuk pada minggu yang lalu. Silakan. Untuk melengkapi diskusi kalian, kami akan membagikan lembar kerja yang nanti akan digunakan untuk menuangkan hasil diskusi kalian di lembar kerja kalian atau di lembar kerja yang nanti saya bagikan ini. Silakan hasil diskusi nanti dituangkan di lembar kerja peserta didik. Silakan berdiskusi bersama kelompoknya apakah foto di depan ini sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum, sesuai dengan yang sudah kalian lihat pada tayangan sebelumnya atau video sebelumnya.
untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing kelompok. Ya, sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang takziah dan ziarah kubur. Dalam Islam, menghormati jenazah di dalam kuburan mirip dengan saat kita menghormati orangnya kalau masih hidup. Bila saat hidup kita dilarang berlaku tak sopan kepada seseorang, demikian pula ketika orang tersebut sudah meninggal dunia. Ini bagian dari prinsip memuliakan manusia sebagaimana firman Allah dalam Al-Isra ayat 70. Walaqad karamna bani Adam, dan sesungguhnya telah kami memuliakan anak-anak Adam atau manusia. Lebih dari itu, kuburan juga memiliki fungsi lain bagi orang hidup. Memang, kuburan adalah tempat dikebumikannya orang mati. Namun, kuburan juga merangkap peran sebagai pengingat kepada orang-orang yang masih hidup. Ia adalah tempat untuk kita merenungi akan kehidupan setelah kematian nanti. Apakah kita sudah siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Karena itulah anjuran berziarah itu, dan kuburan tak bisa disamakan dengan lapangan atau padang rumput biasa. Kuburan adalah tempat sakral. Di antara bentuk penghormatan Islam terhadap kuburan adalah larangan duduk di atasnya. Terkait hal yang demikian, terdapat hadis yang tercantum dalam kitab Sahih Muslim yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya seseorang duduk di atas bara api sehingga membakar pakaiannya sampai kulitnya, itu lebih baik baginya dibandingkan duduk di atas kuburan. Dari hadis ini jelas sekali bahwa duduk di atas kuburan adalah haram. Hal itu tampak dari cara Nabi membuat perumpamaan bahwa orang yang duduk di atas bara api yang panas membara lebih baik ketimbang duduk di atas kuburan. Tentu ini indikasi larangan keras dalam hadis ini. Jadi intinya gambaran daripada ziarah kubur di atas kubur itu dilarang. Oke, dari presentasi kelompok 1 pada intinya adalah kalau melihat gambar yang ada di depan bahwa ziarah kubur yang seperti tampak pada gambar di depan ini adalah menurut kelompok 1 itu tidak sesuai dengan syariat Islam dan sangat dilarang. Gitu ya? Ya. Oke, silakan mungkin ada tanggapan dari kelompok lain mengenai apa yang disampaikan dari kelompok 1. Silakan. Saat berziarah, bolehkah kita meminta kepada orang yang dimakamkan di kuburan tersebut supaya tujuan kita tercapai? Tidak diperbolehkan karena meminta dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan meminta dengan kuburan termasuk hal yang syirik, dilarang oleh Allah. Oke, di kelompok lain ada yang mempertanyakan, bolehkah kita meminta kepada kuburan? Dijawab oleh kelompok 1, tidak diperbolehkan karena pada dasarnya kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kuburan kita tidak diperbolehkan meminta. Oke, mungkin yang lain? Tidak ada? Oke, cukup. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Oke, selanjutnya silakan presentasi untuk kelompok ketiga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Apakah praktek ziarah kubur seperti gambar tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam?
Kami menemukan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yang diriwayatkan dari Aisyah yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tak seseorang pun yang berziarah ke makam saudaranya dan duduk di dekatnya, kecuali ia merasa senang dan menjawabnya hingga meninggalkan tempatnya. Jadi menurut kami duduk di kuburan tidaklah menjadi masalah, artinya diperbolehkan. Ya. Oke, dari kelompok ketiga, menurut kelompok tiga bahwa duduk di atas kuburan itu tidak menjadi masalah. Itu berpegangan pada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah ya. Ya, oke. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, ada pertanyaan? Tanya, sebenarnya apa sih tujuan ziarah itu? Tujuannya adalah mengingatkan hamba kepada malaikat, mendoakan kebaikan bagi mayit dan memohon ampun kepada mereka. 3. Pada tata cara berziarah bagi yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, berarti ia telah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Oke. Tadi ada pertanyaan tentang tujuan ziarah. Apa sih tujuannya itu sebenarnya? Jadi kita diminta untuk berziarah kubur atau takziah. Tujuannya tadi pertama tadi apa? Meningkatkan ketakwaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran dengan kematian mengingatkan kita bahwa suatu saat kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Yang kedua, mendoakan kebaikan. Ya, mendoakan kebaikan kepada orang lain adalah sebuah tuntunan atau perintah Rasulullah SAW. Maka sudah mati pun kita tetap diminta untuk mendoakan si mayat atau si jenazah yang kita takziah atau ziarahi. Yang ketiga, pada tata cara berziarah berarti ia telah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Oke. Itu tujuan daripada ziarah kubur. Oke. Mungkin yang lain mau tanya? Cukup? Oke, tidak ada ya. Silakan di. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anakku dari 3 kelompok sudah memaparkan diskusinya masing-masing. Jadi kesimpulan atau hasil daripada diskusi kalian, kelompok yang pertama tadi memberikan jawaban hasil diskusinya bahwa gambar atau perbuatan seperti yang ada pada gambar di depan ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, kemudian yang ketiga, kelompok ketiga, bahwa berziarah kubur, duduk di atas kubur itu tidak menjadi masalah dan tidak apa-apa, tidak sampai haram, katanya kelompok 3. Nah, kali bahwa duduk di atas kuburan seperti yang ada pada gambar, itu sangatlah dilarang. Bahkan Rasulullah SAW itu sampai bersabda yang artinya jika seandainya tidak ada tempat duduk, yang ada hanya bara api, itu lebih baik daripada kalian duduk di atas kuburan seperti yang ada pada gambar. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita, jika kita berziarah kubur, kita tidak diperbolehkan duduk semacam yang ada di gambar tersebut, tidak diperbolehkan, sangat dilarang. Nah, saking begitu dilarangnya duduk di atas kuburan dalam rangka menghormati orang lain, dalam rangka penghormatan kepada jenazah. Itu Rasulullah sampai memberi gambaran bahwa seandainya tidak ada tempat lain untuk duduk, yang ada itu hanya bara api, itu tidak apa-apa kalian duduki, ya toh, daripada sampai duduk di atas kuburan. Itu ya. Itu kesimpulan daripada diskusi kita pada siang hari ini, bahwa duduk di atas kubur itu memang tidak diperbolehkan dan sangat dilarang. Yang pertama adalah kaitannya dengan penghormatan kepada orang lain. Nah, bagaimana dengan pendapat dari kelompok kedua? Kelompok kedua, hadisnya yang
gunakan dalil itu saya rasa kurang tepat, karena hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah itu menggambarkan ketika kita berziarah kubur, ya toh, ketika kita berziarah kubur itu tidak dianggap menyayangi tadi ya, tidak dianggap menyayangi orang yang dia ziarah itu sebelum dia duduk di situ, bukan duduk di atas kuburan, tapi dia duduk di samping kuburan sehingga dia berdoa. Jadi ketika kita berziarah kubur, misalkan ke orang tua kita, buat dilok kododoan, lihat dari kejauhan, itu belum menunjukkan rasa sayang kita kepada orang tua yang sudah meninggal, tapi dihitung ketika kita sudah duduk dan berdoa. Intinya dari diskusi yang kita lakukan pada siang hari ini adalah duduk di atas kuburan itu tidak diperbolehkan dan sangat dilarang, dan bahkan hukumnya haram. Jadi besok ketika kita berziarah kubur, kita tidak boleh duduk di atas kuburan. Ada yang mau ditanyakan? Ada ya, cukup ya. Oke, untuk memperdalam atau mengetahui pengetahuan kalian setelah berdiskusi, silahkan untuk mengetahui kedalaman pengetahuan kalian mengenai materi takziah dan ziarah kubur ini, silahkan dikerjakan soal post-testnya. Baik ya, data cukup untuk mengerjakan soal postasnya. Anak-anakku sekalian, untuk tugas di rumah sebagai tindak lanjut daripada materi yang kita pelajari pada siang hari ini, silakan untuk absen ganjil membuat video praktek menyolatkan jenazah laki-laki, kemudian absen genap membuat video praktek menyolatkan jenazah perempuan atau baik anak-anakku sekalian, saya rasa cukup. Ini ya. Baik anak-anak sekalian, saya rasa cukup untuk mengerjakan soal post-testnya. Adapun untuk tugas di rumah sebagai pendalaman materi yang ada pada siang hari ini, silahkan untuk absen ganjil nanti membuat video tata cara berziarah kubur, kemudian absen ganjil membuat video tata cara kita bertakziah atau adat kita bertakziah. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Untuk itu silakan berdoa untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Persiapan berdoa adalah nanti mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Demikian tadi serangkaian materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan minggu depan kita akan beralih ke bab berikutnya, yakni tentang berbusana muslim dan muslimah. Ya. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya atau ada materi yang kurang dapat dipahami, silahkan ditanyakan di minggu depan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright.